sama kayak di Indonesia 11-12, jujur. Jujur, karena kita nanya ke orang Meksiko gimana kehidupan pemerintah di sana sama. Ada Kayak ini deh. ada M gitu Kayak itu. Kayak salah satu contohnya tunjangan pendidikan itu bisa. Nggak tidur, jadi jam tidur kan pasti berubah beda 13 udah jam jet sama lag. Indonesia ya kan, tapi kita di sana happy aja karena menghibur sekali di sana. Kita bisa melihat Pertandingannya kan menghibur. yang pernah Kan nonton bola, pertandingan ada yang menghibur. pokoknya di sana mata kita tuh indah banget. Indah melihat permainan Elliot Anderson. Rupiah Ya. itu hilang waktu Setengah lagi bikin juta. konten timnas Inggris tuh. Hmm. Jadi pagi-pagi gue lihat penjagaan ketat, terus gue tanya ke polisi lagi ada apa, jurnalis belum pada datang nih. Nah gue tanya ternyata timnas Inggris mau berangkat latihan habis sarapan, ya udah gue bikin konten deket bus timnas Inggris, bikin duit itu kayaknya masih di dalam tas, nggak gue selipin paspor ya. Ketika gue ngangkat HP kayaknya nempel di casing, jatuh tuh ya kan. Gue baru ingat ketika sarapan di restoran hotel. Nah pas ketika itu gue balik lagi, gue tanya polisi lihat duit nggak, kata dia enggak. Baik loh. Ini si Malik. Halo Sobat Bola Skor, balik lagi di Anak Gawang. Yeay. Kali ini kita sudah bersama abang-abang yang gans abis. Gimana Abang Johan? Bang Kita Teguh, perkenalkan Mas ya. Tar dulu. Bang Ikin, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik nih. Dan kemarin kita seperti yang udah kita lihat ya di sosmednya Bola Skor, ada konten menarik Bang di Meksiko nih Benar. Bang. Nah, itu liputan eksklusif dari jurnalis handal kita anjay, ke Meksiko, yaitu Bang Tengku. Tepuk tangannya dulu dong. Naik haji. Esperanto per sempre. Bueno, Amigos. Bobo teh Bang. hola amigo. Bueno, Nah, gimana nih Bang? Experience-nya Apa? di Meksiko? experience-nya apanya yang mau ada experience ya? Kan Meksiko. di Meksiko tuh terkenal sama stigma apa namanya kartel kan. Nah, apakah sesuai dengan Buat masak. stigma kayak gitu? Sebenarnya sih di Indonesia aman gak sih sebenarnya? Ya di Meksiko kemarin Piala Dunia berlangsung meriah ya, sangat meriah, bahkan banyak riset yang menggambarkan bahwa di Meksiko lebih meriah dibanding Amerika Serikat. Waktu pas babak penyisihan grup sampai babak 16 besar ya. Gitu. Untuk kejahatan sendiri di Meksiko kita nggak ngerasain ya kejahatan di sana seperti apa, karena di sana negaranya nyaman banget, apalagi lagi terik matahari tapi dingin kayak berada di AC gitu. Suhunya berapa? Suhunya sekitar 12 derajat lah. Wow, nggak bisa banget. Bekasi banget. Sehari-hari kita itu. Tapi kalau nggak salah emang Meksiko tuh datarannya tinggi, jadi mungkin karena dingin kali ya gitu. Enggak, Jadi sebenarnya kita kemarin kebetulan gua nginep di Santa Fe. Santa Fe itu kayak Lembang, datarannya tinggi. Oh, ya. Nah, kalau Mexico City itu kayak di Jakarta, sama dia setiap tahun ada penurunan tanah gitu. Gitu sih. Gara-gara pemerintahnya itu. Pemerintahnya sama kayak di Indonesia 11-12, jujur. Jujur, karena kita nanya ke orang Meksiko gimana kehidupan pemerintah di sana sama. Ada Kayak ini deh. ada M gitu. Enggak, itu. Kayak salah satu contohnya tunjangan pendidikan itu diserap. Kalau kita diserap buat program makan gizi gratis, kalau di sana diserap untuk Piala Dunia. Jadi makanya ketika Piala Dunia baru mulai banyak protes dari guru-guru di sana. Nah, gue lebih rela kita masuk pintu nggak dapat MBG. Don. Ini preferensi gue aja. Hah? Gitu. Gue kan anak bola. Tapi gue juga gak punya anak. Tapi negaranya enak banget. Oke. Setiap hari lu bisa ngelihat Setiap hari. Ada yang ngamuk guys. Ada iklan bentar tuh tiba-tiba. Tapi apa sih yang paling beda pas sampai di Meksiko Mas? yang paling beda apa ya?
hype Piala Dunianya sih di Meksiko tuh orang Piala Dunia tuh wah, pesta, ngegelar pesta ya kan. Pokoknya tumpah ruah ke jalan, ke kumpul di titik. Di sana kan titiknya tuh cuma ada dua yang untuk nobar. Satu itu FIFA Fan Fest. Yang kedua itu di Monumen Angel of Independence. Itu kan, itu monumen Monasnya lah. malaikat peringatan 100 tahun kemerdekaan Meksiko. Kayak Jakarta waktu tuan rumah Piala Asia 2007 juga banyak inilah ramai juga itu kan dulu 2007. Rame banyak pernak-perniknya, bahkan banyak beberapa festival lah. Kayak misalnya di Meksiko kan terkenal dengan festival Hari Arwah tuh ya kan. Kalau pernah nonton film Koko. Oh iya. Ternyata budaya itu memang sudah turun-menurun dari lama dan itu ada gitu. Nonton. Ngeremehin banget ya orang itu dari nonton kita. Jujur kita diremehin. Jangan gitu, Min. Iya nonton. Ya tonton bapaknya itu. Iya nonton. Bukan kakek moyangnya. Yang neneknya ya. Bukan. Malah dia yang nggak nonton kayaknya guys. Gitu, jadi benar-benar itu terjadi. Ada bunga. Kalau di Koko kan ada film yang bunganya itu sebagai penuntun arwah untuk ke keluarganya ya. Nah di situ ada bunganya di Meksiko itu ada. Nah Hari Arwah biasanya digelar tuh kalau nggak salah Oktober November kata orang Meksikonya, tapi kemarin karena Piala Dunia dimajuin. Jadi hype-nya lebih Oh bisa dimajuin gitu ya? Bisa dimajuin dulu nih gitu. Ya mungkin lebih mewah aja ya, biar lebih mewah. Bisa. Kalau di sana dimundurin. Kalau di sini Kongres dimundurin ya. Ya, Kongres lagi aja nih. Tapi ada larangannya nggak sih, misalkan nggak boleh nginjek bunganya atau gimana gitu? nggak ada sih larangan sih, nggak ada. Semua fine-fine aja. Orang Meksiko juga ramah-ramah banget ya. Dan lebih surprise-nya lagi, gue waktu kesana tuh hotel gue seberangnya hotel timnas Inggris. Dan tadi malam baru kalah tuh. mahal loh harganya. Hah? Waduh, mahal. Lo tahu harganya? Hah? Kalau tempat gue nginep itu sekitar 10 juta per malam. Per malam? Iya, jadi terima kasih. Damn, 10 juta per malam. Itu 3 malam ya mas ya? 3 malam. 3 malam. Dikali aja tuh. Gitu. Nah, hotel timnas Inggris itu dijaga ketat tuh sama Meksiko, sama kepolisian Meksiko. Nah, kan di berita nih banyak ya kembang api yang gitu. Ternyata itu gue merasakan sendiri, malam itu gue nggak bisa tidur. Ada supporter Meksiko yang main drum, nyalain kembang api di depan hotel gitu. Yang tidur bukan timnas Inggris doang. Ada itu jam 2 pagi di sana sampai jam 3 pagi nggak salah. Itu kayaknya disengaja sama polisi Meksiko. Nggak diusir. Udah sejam lebih baru suruh pulang kayak gitu. Udah habis kembang apinya. Berarti itu salah satu tantangan juga nggak sih liputan? Ya nggak sih? Ya, nggak tidur, jadi jam tidur kan pasti berubah beda 13 udah jam jet sama lag. Indonesia ya kan, tapi kita di sana happy aja karena menghibur sekali di sana. Kita bisa melihat Pertandingannya kan menghibur. yang pernah Kan nonton bola, pertandingan namanya menghibur. pokoknya di sana mata kita tuh indah banget. Indah melihat permainan Elliot Anderson. Tapi lu city tour kan? City tuh City tour itu kemana aja? ya jalan-jalan di kota, maksudnya berkunjung ke tempat-tempat yang syarat sejarah Meksiko. Itu bisa dilihat dari sosmednya Bolasco tuh ya. Nah, Ada ke bisa dicek. Angel of Independence, ada ke mana lagi tuh ya? Palacio de la apa? Fuente nggak sih? Itu kan gedung kesenian tuh. Itu masih nama Asbun banget nih. Asbun banget nih. Lalu kalau soal makanan gimana, Bro? Kemarin gua nyobain burritos ya kan. Wah, itu enak burritos. Ya. Makanan sih ya kalau untuk lidah Indonesia kurang masuk ya. Tapi kemarin gua nyobain makanan masakan Indonesia di sana di restoran Indonesia tuh harganya mahal. Sekali makan 300.000. Iya lah pasti. Yang ada nasi goreng kambing gitu. Gitu. Nggak masuknya karena rasanya atau gimana nya?
Ya, Bumbunya beda, Bang. saus Bumbunya lah ya. Jadi kalau di Meksiko itu nggak ada chili sauce, adanya salsa kayak yang hijau salsa Oh, itu. pernah lihat Kalau kita mau saus tomat namanya ketchup. kayak avocado dibejek kali Iya. ya. Nah itu. Ada bawang ada macam. Nah, tadi kan udah sempat dikasih tahu nih kayak tantangan terbesarnya juga ada petasan kan, kayak bayangin aja jurnalis pergi ke sana, terus jet lag, belum lagi tidur keganggu ya karena ada lagi nggak sih Mas selain itu? Karena kan nih orang-orang kan taunya kan liputan ke sana enak-enaknya aja nih gitu. Ceritanya duit hilang. Nah, itu dia tuh. Duit hilang tuh kenapa nih? Kesalahan lu atau gimana? Duit hilang waktu itu 500 peso itu sekitar 650 ribuan lah gitu. Rupiah. Ya. Itu hilang waktu Setengah lagi bikin juta. konten timnas Inggris tuh. Jadi pagi-pagi gue lihat penjagaan ketat, terus gue tanya ke polisi lagi ada apa, jurnalis belum pada datang nih. Nah gue tanya ternyata timnas Inggris mau berangkat latihan habis sarapan, ya udah gue bikin konten deket bus timnas Inggris. Bikin duit itu kayaknya masih di dalam tas, nggak gue selipin paspor ya. Ketika gue ngangkat HP kayaknya tempel di casing, jatuh tuh ya kan. Gue baru ingat ketika sarapan di restoran hotel. Nah pas ketika itu gue balik lagi, gue tanya polisi lihat duit nggak, kata dia enggak. Baik kok. Duit si Malik. Gitu. Dan rata-rata orang Meksiko itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tantangannya Susah tuh. komunikasinya. Bahasa Bibo di sana. Jadi pakai Google Translate gitu. Ya, pakai Google apa tuh? Yang suara tuh Google Voice gitu ya kan, kita di-translate gitu. Oh, selama komunikasinya di sana gitu. Rata-rata orang Meksiko kalau di daerah kayak misalnya di tempat-tempat kayak di pasar kayak gitu itu nggak bisa bahasa Inggris. Komunikasinya kita pakai gitu, ngomong gitu ntar di Espanyolin. Ya, Bahasa Spanyol. banyak juga ya PR-nya. Tapi sekarang kita nih deh beralih ke pengalaman lu nonton pertandingannya. Nah, Nah ini kan yang menarik nih. ada Kalau- momen-momennya nggak tuh yang spesial? Hampir Meksiko Kongo tuh. Sebelum ngomong Inggris kan mau kalah sama Kongo. Iya tuh hampir tuh, untungnya Inggris lolos ya. Gimana lu menceritakan pengalaman lu nonton? Gila sih, maksudnya pengalaman gua ke Piala Dunia ini ibaratnya kan ini level udah paling top lah, Ya. ya kan? Naik haji. Iya naik haji, udah tamat lah ibaratnya gitu kan. Walaupun memang itu undangan dari Coca-Cola kan, gitu. Nah itu Meksiko Inggris tuh hype Stadion Azteca tuh bener-bener gila. Maksudnya Amerika Latin tuh sepak bolanya gila. Maksudnya Amerika Latin Utara, Meksiko Utara ya. Tapi ke bawah budayanya ke Latin. Itu gila maksudnya. Orang pada berbondong-bondong itu waktu stadion gua hadir total 88.000 orang yang hadir. Damn. Dan di situ ada legend-legend, ada gua ketemu Peter Crouch ya kan di hotel, ada Casper Schmeichel, gua ketemu banyak foto. Ada tuh kontennya di Itu Bola Skor. mengharukan banget ya bagi gua ya gitu, apalagi menginjakan kaki di Azteca, stadion kuilnya sepak bola kan, tempat Pele sama Maradona angkat piala. Itu 270 juta orang Indonesia belum tentu dihitung pakai jari ada di situ kayak gitu. Dan itu gila banget sih maksudnya. Sayangnya Meksiko kalah ya. Kalau menang itu bisa gue berpesta sama Meksiko. Asik-asik supporter Meksiko ya kan. Tapi Nggak kan- mandang bulu gitu maksudnya. Nggak ada isu-isu yang Rasis gitu enggak? nggak ada. Jadi kita saling ngerangkul, pelukan semua. Jadi, Emang ada yang rasis, Bang? Supporter, Bang? Meksiko. Rasanya gue pengen balik lagi ke Meksiko. Tapi lu duduknya di bagian mana? Apakah Gue duduk di tribun, nggak di tribun media, karena kan gue nonton Iya. tiket, ya kan. Gue duduk di tribun, Tapi sempet doorstop juga nggak sih, Mas? nggak boleh. Nah, berbeda kan kalau gaya di Indonesia itu peliputan, kita bisa masih serampangan nih, serampangan dalam arti kita bisa ketemu nih misalnya di hotel gitu, kayak gue ketemu Peter Crouch sama Casper Schmeichel, gitu. Itu nggak bisa wawancara, mereka nggak bakal mau, kecuali itu misalnya lagi ada press con resmi atau apa, mereka baru mau. Kalau di Indonesia misalnya kita ketemu di hotel, ketemu legenda gitu, kita wawancara kan masih mau ya, kalau di sana nggak mau, ada aturannya. Dan kalau misalnya liputan Piala Dunia itu juga kita memilih nih, nanti kita masuk nih pakai akreditasi, kita milih tuh mau ke mix zone atau mau ke press con, itu ada tandanya lagi gitu. Kalau dulu sih yang gue dengar dari senior-senior yang ke Piala Dunia itu bahkan nggak boleh tuh misalnya di mix zone ngerekam pakai
handphone, moto pakai kamera. Jadi di mix zone itu hanya rekaman. Nah kalau di preskon juga nggak boleh tuh rekam pakai handphone, hanya foto boleh, tapi rekam pakai handphone nggak boleh. Tapi sekarang kayaknya perkembangan digital semakin berkembang, media sosial. Jadi gue lihat sih ada yang liputan Piala Dunia tuh, kawan-kawannya di Amerika Serikat tuh dia bisa boleh pakai handphone gitu. Gitu sih. Kemarin kan sempat ngeliat di konten Bola Skor juga kan, Wonderwall menggema. Nah, sebagai fans Inggris juga nih ngeliatnya gimana nih Bang nih? Bukan versi. Fans MU, maksudnya MU. Apa aja musuhnya Argentina dia. Iya. Mau siapa kek? Sebagai orang yang Asal bukan Argentina, asal bukan Messi sih. sebagai orang yang ngefeel langsung sama lagu Wonderwall, lu ngeliatnya iri gak sih? Hah? Denger Wonderwall langsung. Enggak hafal dia Wonderwall juga. Awalnya Persija menyatukan kita semua. Kan lu MU banget Bang, pasti Londonnya ke bawah-bawah. Oasis. Itu Ya tapi kan seenggaknya Inggris kan Manchester ke City. bawah-bawah gitu. Enggak guys, enggak ternyata. Terus gimana tuh Mas? Wonderwall pas Wonderwall menggema. pengalaman tuh paling berharga kan kalau kita tuh waktu sebelum pertandingan tuh di setel musik tuh. Inggris sama musik Meksiko. Oh, ganti-gantian. Ganti-gantian lagunya. Ya kan kalau Inggris familiar di buku Iya. gua. Kayak Oasis, Queen, ya kan The Killers, The Smiths. Gue ikut nyanyi ya kan. Tapi diliatin sama orang-orang Meksiko tuh semua. Ya. Nah kalau gila lagu Meksiko kan gue nggak tahu ya. Oh, iya. Latino. Ya gue diri aja joget-joget aja. Mereka pada ini gue joget-joget aja. Supaya netral aja. Tapi jaketnya kemarin pakai Espanya ya. Oh enggak, kita Ditutup pakai lem. kita di stadion Kayak Coca-Cola. pakai jaket dari Coca-Cola. Oh, Coca-Cola, mantap. Nah, dari tiga negara tuan rumah Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, yang paling berkesan mana? Di Mas? Meksiko lah. Apa Ini ya? siapa ini yang bikin saya? Awalnya memang kemarin direncanakan ke Amerika awalnya, tapi karena visanya agak sulit ya, susah untuk mendapatkan dan waktu appointmentnya memang harus jauh tuh. Kalau Amerika akhirnya dipindah ke Meksiko. Kita berkunjungnya ke Meksiko. Kira-kira berapa lama ya kalau US Apanya? visanya? 2 bulanan kali ya? Banyak ke US kayaknya. Udah ada. Tergantung lah. Pokoknya kalau ke kedubes Amerika nih di depan pengurusan visa itu di terpampang nyata tulisan data kamu sudah kami ketahui. Jangan berbohong. Pribumi di langsung. Iya, jangan berbohong. Data kamu sudah kami ketahui. Yakin yang nyerang Donald Trump gak bisa dong. Dicek semua tuh ya. Udah di blacklist. Tapi yang jelas prediksi Simpson salah ya, Meksiko. Salah. Ya masuk final. Prediksi Pak Jokowi juga salah. Iya. Johan Gor. Yang awalnya bakal melejit juga tuh ya. Nah, turun. Tapi ngomongin Piala Dunia 2030 nih Mas, katanya bakal ada 64 negara. Kalau itu benar-benar terrealisasi, apakah Indonesia bakal diuntungkan atau masih ada pekerjaan rumah yang jauh lebih penting supaya timnas benar-benar layak tampil? Tanya sama wartawan PSSI. Beuh. Mungkin Bang Ikin bisa jawab. Ya, nambah jadi 64. Sebetulnya kan saat jadi 48 pun kita selangkah lagi kan sebetulnya kemarin itu. Beuh. Dicurangin siapa? Sebelum Dicurangin siapa? Aja panjang mungkin gak selangkah lagi. udah lagi sama lagi sebelum ya gitulah pokoknya. Semua udah tahu lah pasti kan penyebabnya apa. Enggak sih, aku nggak tahu sih. Ya, penyebabnya apa? Hah? Penyebabnya ya kalah di ronde keempat. Iya. Apakah ada pergantian ini? Ya pokoknya 2030 sih ya peluang pasti ada ya. Cuman kan ya balik lagi gimana PSSI apa namanya itu ya bikin programnya kayak apa itu kan. Ya dimulai nih dari Piala AFF dulu lah. Kita lihat apalagi kan timnas pelatih baru nih John Herman. Ya kita lihat progresnya sejauh mana dari Piala AFF 2026 ini nih, kalau bisa ya juara lah ya. Udah berapa tahun kita belum pernah juara di Piala Juara AFF. kayaknya. Belum pernah juara, kalah sama Malaysia udah pernah juara. Terus abis itu tahun depan masih ada Piala Asia. Dan di Piala Asia juga kita lihat ntar sejauh mana nih, apakah
bisa lolos lagi ke babak knockout atau mungkin bisa lebih ya tahun terakhir kan lolos ke babak knockout tuh. Nah, apakah bisa melangkah lebih jauh atau minimal menyamai prestasi 2023 lah. Terus ya gitu aja stepnya, baru ntar terakhir di 2030. Jadi menurut gua sih tetap meskipun ya apa ada penambahan itu, menurut gua ya proses itu tetap harus di inilah, nggak bisa instan sih. Jadi tetap peluang ada, tapi ya tergantung sejauh mana PSSI menyiapkan timnas ini bisa kompetitif. Apalagi Pak Prabowo kan udah memesan ya. Pesan apa nih? Tapi Kin, gua mau nanya deh. Menurut lo lebih mungkin Indonesia lolos karena tuan rumah apa kualifikasi? Sekarang nih. Hah? Lolos karena kualifikasi. Kualifikasi. Kayaknya tuan rumah Piala Dunia tuh susah kali Politika maksudnya. ya. Jauh banget sih. Apa ya, selain politik mungkin infrastruktur segala macam juga. Ya Meskipun meskipun bisa, cuman kayaknya lu butuh berapa triliun? Kan tinggal diganti. buat ini Aduh, buat ini ya, Badok. Buat makan. iya buat makan. Karena Indonesia lebih butuh makan daripada main bola. Tapi ngomongin event terdekat nih, AFF, gimana prediksi lo bertiga bang? Ya juara, harus juara. Harus juara. Melihat kemarin main di FIFA Series terus FIFA Matchday sih, ya gue juga sih ngeliat John Herman ini punya potensi ya, maksudnya ngelihat permainan timnas di bawah John Herman oke lah. Apa ya, gairahnya ada lagi lah setelah sempat di itu kan oleh pelatih asal Belanda itu. Hah? Juara sih. Ada apa di Piala AFF nanti kan ada apa, harusnya sih peluang juara itu besar karena pemain-pemain diaspora dipanggil pulang. Terbaru kan Sandy Walsh sama Ragnar Mangun tuh. Ya menurut gue sih udah nggak ada alasan ya buat gak juara. Pemain-pemain diaspora udah disuruh pulang ke sini, jadi dengan materi mungkin 80%, 70% lah, 70% pemain diaspora. Harusnya Dan mampu. bintang-bintang Super League ya kayak Rizky Ridho, kan ada Beckham juga. Jadi menurut gua sih tahun ini sih harusnya mampu. juara sih. Kalau gak juara ya kebangetan. Dan kalau Piala AFF aja gak juara sih ya urusan mimpi main di Piala Dunia. Kelas, quote of the day. Mas Tengku, Ya target kayaknya juara nih, karena balik lagi yang tadi Ikin bilang, pemain diaspora udah dipanggil ke tanah air ya kan. AFF ini kan bukan ajang FIFA ya, bukan tidak termasuk kalender FIFA, tapi masuk perhitungan FIFA Match A ya kan. Nah, itulah mengapa banyak klub Indonesia yang merekrut pemain diaspora, salah satunya yaitu rahasianya untuk juara AFF. itu dia nomor satunya. Bang Jo, nambahin dikit AFF. Kita ini finalnya ini nggak kandang tandang nggak? Kadang-kadang Nah, gua memimpikan kita akan melawan Malaysia di final. Be. Iya. GBK. GBK kita akan. kenapa harus Malaysia? Kenapa harus Malaysia? Enggak Vietnam. Kenawai. Karena kan Malaysia kansnya lebih jago Vietnam Malaysia sekarang ya. ada ribut-ributnya. Rivalitas ya bang. Jadi kan kita tahun ini akan melihat Bang Jai dan Lionel Messi. Weh. Lionel Messi Pildun. Masih ada yang nggak terima. Spanyol lah. Lu Spanyol dong. Spanyol bos, Spanyol. Ucapan lah dong. Hati-hati lu. Biar lu menang. Ya. Ya udahlah ya, kita lihat aja gimana hasilnya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe di Bola Skor TV. Sampai jumpa dan terima kasih abang-abang. Bye bye.